Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa belajar bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini nanti bisa bermanfaat di dunia wal akhirah. Sambil menunggu nanti karena kita akan bertemu lagi sekitar pukul jam setengah 11 dari 10.30 kita akan bertemu lagi untuk diskusi dan melanjutkan praktikum kita. Maka pada hari ini saya sedikit perubahan karena ini berkaitan nanti dengan mini project yang akan teman-teman kerjakan atau teman-teman kumpulkan di akhir semester. Jadi kita balik materi perkuliahan kita karena saya pikir kemarin materi perkuliahan kita akan lebih mudah kalau teman-teman belajar hal yang kontekstual. Dalam konteks ini adalah jamu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang jamu, bagaimana cara kita melakukan saintifikasi tentang jamu. Di sini kita menggunakan ekstrak bunga rosella. Mengapa? Karena insya Allah akan lebih mudah untuk nanti kita praktek dengan apa ya, belajar dengan praktek langsung. Jadi kita mulai dulu dengan praktikum senyawa-senyawa kimia, khususnya jamu. Nanti baru kita lanjut ke protein. Itu urutannya. Yang di FPS kemarin kita bahas sebaliknya, protein dulu baru senyawa. Tapi kemarin setelah saya renungkan, insya Allah akan lebih mudah kalau kita sebalik ya. Senyawa dulu, jamu, kita belajar jamu, teman-teman sudah familiar dengan jamu, maka pastinya belajar tentang jamu akan lebih mudah. Baru nanti kemudian kita melangkah ke yang lebih expert, yang lebih sophisticated, yaitu tentang protein ya. Mungkin langsung saja kita awali membaca doa sebagaimana biasa. Semoga apa yang kita baca pada hari ini senantiasa bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirul jalsa misla ma naghaw abauna wa rijalana wa salafna salihun. أن الله يدخل نيتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم ومقاصدنا في مقاصدهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة من الخير في الدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفتك وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني استودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. آمين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا سميع يا بصير. Baik, Alhamdulillah pada pagi hari ini nanti kita awali dengan belajar learning by doing, belajar dengan berpraktek sekaligus tentang bagaimana cara yang bisa kita lakukan untuk mensaintifikasi atau mengilmiahkan jamu.
Kita tahu jamu kita itu sudah digunakan secara turun-temurun dari nenek moyang kita, bahkan mungkin yang mereka sudah sering kali menggunakan jamu di kehidupan mereka sehari-hari, dan sejauh ini belum ada laporan ilmiah yang menunjukkan bahayanya jamu, dalam artian kita tidak berbicara jamu secara umum, tapi kita berbicara pada sebagian besar jamu yang mana sampai detik ini itu belum ada laporan ilmiah yang meyakinkan bahwa jamu itu seluruh jamu, mayoritas jamu itu berbahaya. Meskipun teman-teman juga harus pahami bahwa jamu itu juga sebagaimana obat. Jamu itu bisa menyembuhkan, maka berarti jamu itu memiliki kandungan kimia alami yang disebut sebagai fitokimia, yaitu senyawa alami yang terkandung dalam ekstrak-ekstrak herbal termasuk jamu, ya, yang mana mereka juga kalau dikonsumsi berlebihan terus menerus tanpa dosis, maka juga berpotensi bisa membahayakan kesehatan kita. Mulai sering ada laporan bahwa ada orang yang ke dokter sakit, kemudian ketika dicek ternyata ginjalnya sudah rusak, sudah mengalami penyakit yang luar biasa parah, ternyata karena diakibatkan dengan pola makan jamu yang tidak teratur. Jadi bukan jamunya yang berbahaya, tapi pola konsumsi jamu itu yang berbahaya. Sebagaimana kita mengkonsumsi obat yang mana harus ada dosisnya, maka jamu pun juga harus ada dosisnya. Nah, dalam rangka untuk ke arah sana, dalam rangka untuk membantu bagaimana kita bisa berkontribusi untuk dunia jamu di Indonesia, karena jamu itu kan turun temurun, warisan Indonesia yang perlu kita lestarikan, yang perlu kita jaga, dan bahkan perlu kita kampanyekan. Akan tetapi jangan sampai jamu yang memiliki potensi luar biasa tadi itu bisa ditinggalkan orang atau bahkan bisa dibenci orang, hanya gara-gara kita sebagai kalangan akademisi tidak memberikan guidelines atau memberikan panduan bagaimana cara mengkonsumsi jamu yang baik. Jamu terbukti sudah bisa menyembuhkan penyakit tertentu. Tapi juga jamu, beberapa laporan mengatakan bahwa jamu juga bisa menyebabkan gangguan atau kerusakan ginjal hati pada beberapa orang. Mengapa? Karena jamu kalau dikonsumsi berlebihan, lagi-lagi tanpa dosis yang jelas, itu juga berbahaya. Sebagaimana makanan pun kita makan nasi, terlalu banyak nasi berpotensi menjadi diabetes. Itu makanan yang sudah sepakat boleh kita makan tanpa ada ketakutan sedikit pun. Tapi semakin kesini, semakin banyak laporan bahwa makan terlalu banyak, terutama nasi, berpotensi menyebabkan timbulnya diabetes pada diri seseorang. Jadi makanan itu pun memiliki potensi berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Mengapa? Ya lagi-lagi karena pada makanan terkandung senyawa-senyawa kimia, yang mana senyawa kimia itu kalau masuk ke tubuh kita dia akan bereaksi. Kalau terlalu banyak dikonsumsi, maka reaksinya pun juga menjadi tidak terkontrol. Maka hal yang sama berlaku juga pada obat, pun juga pada jamu. Oleh karena itu hari ini kita akan belajar tentang jamu. Kita balik materi yang seharusnya ada di pasca UAS, kita sepakati, kita balik karena menurut saya itu akan lebih optimal kalau dibalik, karena saya kemarin ketika mempersiapkan materi perkuliahan untuk topik yang ketiga, itu ternyata bahasanya banyak sekali yang sulit, yang sehingga membuat pastinya nanti rekan-rekan sekalian akan bingung. Sehingga kalau diawali dengan jamu terlebih dahulu, insya Allah nanti akan lebih mudah untuk memahami materi-materi protein yang akan kita pahami pasca UTS nanti. Baik, untuk hari ini kita akan tunjukkan, kita akan berpraktikum bagaimana cara kita bisa melakukan analisis identifikasi bagaimana sebuah herbal, ya. Di sini kita bukan pakai jamu ya, tapi herbal yang mirip seperti jamu. Tapi beberapa jamu kita memiliki komposisi yang bervariasi, ya. Ada yang 1, 2, 3 herbal, tapi di sini kita bahas tentang satu herbal saja, yaitu ekstrak bunga rosella. Lebih tepatnya bukan bunga, mohon maaf ini belum dikoreksi. Lebih tepatnya adalah calyx, ya. Jadi kelopaknya, ya. Tapi di sini nanti akan kita bandingkan antara ekstrak flower atau ekstrak bunga dari rosella, dan juga kita bandingkan dengan ekstrak calyx rosella. Jadi itu nanti akan kita gunakan untuk sampel kita pada praktikum kita pada hari ini. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Yang pertama-tama kita akan mengoleksi senyawa kimia alami apa saja atau fitokimia apa saja yang terkandung di dalam ekstrak bunga rosella ataupun ekstrak calyx atau kelopak rosella. Itu akan kita koleksi terlebih dahulu, akan saya tunjukkan. Jadi teman-teman nanti silakan melakukan itu. Kemudian nanti kita akan bandingkan apa saja perbedaan antara kandungan fitokimia yang terkandung di ekstrak bunga rosella dan juga ekstrak calyx rosella atau ekstrak kelopak rosella, ya.
Oleh karena itu, materi praktikum kita pada hari ini saya beri judul adalah In silico based identification of putative estrogen receptor binding phytochemical of hibiscus subdariva flower extract. Jadi ini merupakan proyek ilmiah kami, ya, proyek ilmiah saya dengan beberapa rekan saya yang insya Allah akan kami presentasikan pada tanggal 17 nanti di UIN Malang. Jadi sekaligus ini merupakan proyek pertama kami untuk topik yang bernama syarah jurnal, ya. Jadi bagaimana kita membuat tutorial yang bisa digunakan, nanti bisa kita unggah ke YouTube, kemudian bisa dilihat oleh semua orang, kemudian orang-orang tersebut akan bisa mengikuti perkuliahan atau praktikum atau penelitian yang kita lakukan dengan melihat YouTube yang kami siapkan. Maka begitu pula nanti rekan-rekan sekalian bisa mengikuti apa yang akan kita praktekkan di praktikum kita pada pagi hari ini. Untuk pekan depan, teman-teman nanti akan ada tugas laporan, ya, silakan teman-teman nanti mengerjakan sesuai dengan apa yang nanti akan saya sampaikan di praktikum kita pada pagi hari ini. Langsung saja, maka gambaran pertama, latar belakang daripada kita, karena topik yang akan kita bahas sebagai studi kasus, contoh kasus adalah tentang kanker payudara. Kita tahu bahwa kanker payudara ini merupakan kanker yang paling banyak terjadi pada wanita, yang paling sering ditemukan pada wanita, dan juga paling banyak menyebabkan kematian pada wanita. Berdasarkan statistik yang bisa kita lihat bahwa pada mayoritas bagian dunia, belahan dunia, di tahun 2018, itu mayoritas kanker yang didiagnosa pada perempuan itu merupakan kanker payudara. Termasuk kita lihat di sini bahwa Indonesia pun juga mengalami hal yang sama. Kita lihat dari semua jenis kanker yang ada di dunia ini, pada wanita, lagi-lagi kanker payudara merupakan kanker yang paling umum ditemukan pada wanita. Kita tahu bahwa jumlah penduduk di dunia pun juga wanita juga lumayan banyak, bahkan lebih banyak daripada laki-laki. Dalam konteks ini, maka berarti peluang terjadinya atau terjangkitnya seseorang dengan kanker payudara juga semakin besar. Kembali ke data WHO, diperkuat dengan data WHO bahwa ternyata juga sama. Pada tahun 2020 terdapat sekitar 2,3 juta wanita itu telah didiagnosa memiliki kanker payudara. Jadi jumlah yang luar biasa banyak. Kita bayangkan 2,3 juta wanita. Dan dari jumlah itu, dari 2,3 juta wanita yang terdiagnosa memiliki kanker payudara, 685.000 diantaranya meninggal dunia. Lagi-lagi ini jumlah yang sangat besar sekali kalau kita bayangkan berapa banyak keluarga yang bersedih karena kehilangan anggota keluarganya karena penyakit kanker payudara ini. Kemudian sekitar separuh daripada jumlah itu tadi, ya, itu terjadi pada wanita yang ternyata tidak memiliki faktor risiko, ya, tidak memiliki faktor risiko selain jenis kelamin dan juga usia. Jadi ini berarti hal ini menunjukkan betapa besarnya peluang terjadinya kanker payudara di zaman sekarang. Bisa jadi bahkan orang yang tidak memiliki background histori keluarga memiliki kanker payudara, toh juga terjangkit payudara pada masa-masa saat ini, kanker payudaranya. Mengapa? Bisa jadi karena ada faktor makanan, faktor gaya hidup, dan faktor-faktor lain-lainnya yang mungkin belum kita ketahui. Ala kuliah hal ini menyatakan bahwa memang penyakit ini, meskipun banyak yang meyakini bahwa penyakit ini sudah mudah disembuhkan karena banyak jenis obat yang sudah berhasil diproduksi, dibuat, dan dijual secara umum, tapi fakta di lapangan tidak seperti itu. Masih banyak orang-orang, masih banyak para pasien, masih banyak para korban yang mengalami penyakit ini tidak mau bertobat ke rumah sakit, ke dokter, karena mungkin takut disuntik, karena mungkin takut biaya mahal, karena mungkin takut hal-hal yang lain, sehingga hal-hal tersebutlah yang membuat penyakit ini, meskipun atau kendati pun sudah banyak obat yang sudah ditemukan dan terjual bebas, tidak bisa mengurangi sepenuhnya jumlah korban daripada kanker payudara ini. Kemudian pada tahun 2020, di akhir tahun 2020, ya, terdapat 7,8, ya, jadi tadi data yang saya sebutkan di awal yaitu 2,3 itu adalah di tahun 2020. Di akhir tahun 2020, 7,8 juta wanita yang didiagnosa dengan kanker payudara, ya, jadi memang jadi dibandingkan kanker yang lainnya, jumlah penderita kanker payudara ini relatif paling banyak, sehingga disebut sebagai most prevalent cancer. Jadi kanker yang paling umum ditemukan pada wanita saat ini yaitu kanker payudara. Kemudian juga sebagaimana kita lihat teman-teman, ini adalah merupakan tanda kejadian. Jadi mungkin di sini kita lihat bahwa negara-negara seperti ini, daerah ini kalau nggak salah ini daerah Kanada, ya, Kanada, kemudian Australia, itu merupakan daerah dengan jumlah korban yang paling tinggi. Ya, Indonesia di dalam konteks ini kita masih bisa bersyukur karena relatif jumlahnya tidak terlalu tinggi dibandingkan yang saya tunjukkan tadi, yaitu Kanada, kemudian Australia, kemudian juga di sini kalau nggak salah ini Chili atau Argentina.
Tapi teman-teman, yang perlu kita garis bawahi adalah ternyata meskipun jumlah pasien atau jumlah korban atau jumlah penduduk yang mengalami kanker payudara tidak tertinggi di dunia, tapi jumlah kematian relatif cukup tinggi. Kita bisa lihat di sini warna di Indonesia relatif agak gelap, merahnya merah tua, yang mengindikasikan bahwasannya jumlah pasien atau penderita atau penduduk yang mengalami kanker dan berujung pada kematian itu relatif cukup tinggi, meskipun lagi-lagi tidak setinggi di daerah Afrika yang sebagaimana ditunjukkan di sini, tapi lagi-lagi di Indonesia relatif tinggi, sehingga perlu menjadikan kita untuk waspada terhadap penyakit ini. Dan juga kita harus berkontribusi, karena kita orang biologi, pendidikan biologi, maka tidak ada salahnya kalau kita berkontribusi dengan menggunakan background keilmuan kita sebagai tool, sebagai alat untuk turut berusaha untuk menurunkan jumlah insiden ataupun jumlah kematian pada penduduk yang mengalami kanker payudara. Ya, jadi memang benar bahwa kanker payudara ditemukan di seluruh dunia ini. Jadi bisa kita bayangkan betapa sedihnya para anggota keluarga yang salah satu di antara keluarga mereka ada yang terjangkit penyakit ini. Semoga mereka semua disembuhkan Allah, semoga mereka diberikan kesabaran, amin ya robbal alamin. Ya. Dan ternyata ini yang paling mencengangkan, ternyata kanker payudara itu tidak hanya terjadi pada wanita, karena sekitar 0,5-1% itu terjadi juga pada lelaki. Jadi lelaki, karena kita tahu lelaki juga memiliki payudara, hanya saja mungkin tidak berkembang, ya. Tapi hal itu menyebabkan bahwa laki-laki pun juga berpotensi mengalami atau menderita kanker payudara dengan jumlah yang juga relatif tinggi, yaitu 0,5-1% dari total korban atau total penduduk yang mengalami atau memiliki kanker payudara. Jadi jumlah yang perlu kita waspadai. Semoga tidak ada di antara kita yang mengalami penyakit ini, amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi ini data statistik yang lain. Jadi semuanya menunjukkan bahwa memang penyakit ini relatif sangat berbahaya, sangat banyak, terutama bagi perempuan. Jumlah ini memang jumlah yang sangat mengkhawatirkan. Ya. Oleh karena itu bahkan di Indonesia juga sama. Di Indonesia kita tahu bahwa di Indonesia itu sekitar ada 56.256 kasus baru yang terjadi pada semua usia dan juga semua jenis kelamin. Yang mana jumlah ini itu sekitar 16,7% dari total kasus kanker di Indonesia. Ini data statistik tahun 2018. Dan 11% dari total kasus kematian akibat kanker itu juga disebabkan oleh kanker payudara, yaitu mencapai 22.692 kasus. Dan ya dari jumlah di lain hal ya ada 160.653 kasus yang mana hal ini ditemukan juga pada masyarakat di Indonesia. Jadi jumlah yang lagi-lagi relatif sangat besar ya. Jadi perlu kita waspadai, tidak ada salahnya kita berusaha untuk menawarkan solusi, dan salah satu solusi yang ditawarkan adalah tentang jamu. Kita tahu banyak sekali penduduk kita yang masih takut ke dokter, masih takut ke rumah sakit karena banyak alasan. Ya mungkin takut disuntik, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, mungkin takut disuntik, takut biaya mahal, tidak punya BPJS dan sebagainya. Sehingga mungkin bagi mereka ini solusi berupa jamu, yang jamunya itu bisa dikonsumsi dengan baik, ya, dengan dosis yang pas, itu bisa menjadi solusi yang baik. Tidak perlu keluar uang banyak, tidak perlu takut disuntik, karena semuanya bisa diminum dengan cara minum sebagaimana minuman biasa. Memang kita tidak sesignifikan itu nanti, luaran dari praktikum kita tidak akan sesignifikan itu, tapi tidak ada salahnya kita melangkah satu langkah ke depan untuk menawarkan, oh ternyata ini loh, bahwa herbal rosella itu punya potensi untuk menjadi untuk menjadi alternatif penyembuhan kanker payudara bagi mereka khususnya yang tidak mau ke rumah sakit, atau maaf, mungkin yang tidak berani, bukan tidak mau ya, tapi harus kita rekomendasikan ke rumah sakit, harus segera ke dokter, karena dengan seperti itu akan cepat mudah disembuhkan, peluang sembuh semakin tinggi. Tapi seandainya ada memang beberapa oknum atau beberapa orang yang sangat takut ke dokter, sangat takut ke rumah sakit, maka solusi ini bisa dicoba. Tapi disclaimer-nya adalah usahakan untuk mengkonsumsi jamu dengan dosis yang tepat. Nah, kemudian di sini ada beberapa laporan yang menyatakan bahwasanya pada tahun mohon maaf ini agak kurang pas ya, bahwa pada tahun 2022 ada laporan dari Malakri dan teman-teman yang menyatakan bahwa ekstrak rosella itu mampu menunjukkan efek antitumor pada sel-sel kanker payudara yang berasal dari manusia. Dalam konteks ini, dia menggunakan sel line MCF7 yang mana merupakan estrogen reseptor alfa positif, dan juga sel line MDA MB231
yang merupakan sel lain dengan karakteristik triple negatif ya. Jadi ini merupakan dua jenis sel lain yang digunakan untuk model atau sebagai model untuk dua jenis kanker payudara yang umum ditemukan pada manusia, khususnya pada perempuan. Ya. Ada dua artikel yang menjadi latar belakang mengapa kok praktikum kita kali ini bisa menjadi praktikum yang cukup representatif, karena lagi-lagi dari kelompoknya yang pertama dari kelompoknya Malakrida dan teman-teman, yang kedua dari Nguyen dan teman-temannya, yang mana keduanya ini menunjukkan bahwasanya ekstrak Hibiscus sabdariva atau ekstrak rosella memiliki efek anti tumor, khususnya pada tumor payudara. Ya. Oleh karena itu, sedikit gambaran bahwa pada dua jenis sel kanker payudara yang digunakan oleh Malakrida dan teman-teman, yaitu MCF7 dan juga MDA-MB, pada kedua sel lain ini, ekstrak rosella itu mampu menyebabkan atau mampu menstimulus atau mampu menginduksi kematian sel pada sel kanker itu. Jadi dengan asumsi bahwa dengan meminum herbal ini, pastinya dengan dosis yang cukup, dalam konteks ini adalah dosis yang digunakan untuk penelitian. Disclaimer-nya ini bukan untuk manusia karena masih di tataran penelitian, bahwa dengan dosis yang digunakan oleh Malakrida terbukti ekstrak rosella mampu membunuh sel kanker, yaitu sel kanker payudara khususnya yaitu MCF7 sel lain dan juga MDA-MB231 sel lain, yang mana keduanya merupakan sel lain atau sel model yang umum digunakan untuk penelitian di bidang kanker payudara. Jadi ini contohnya, memang kedua-duanya terbukti bahwa ekstrak rosella secara mampu menunjukkan efek anti tumor yang bersifat dose dependent. Artinya apa? Semakin tinggi dosis yang digunakan untuk sel kanker ini, semakin banyak pula sel yang mati. Dan juga sifatnya juga time dependent. Semakin lama diberikan ekstrak rosella kepada sel kanker dua ini tadi, yaitu MCF7 dan MDA-MB231, semakin banyak pula sel lain yang mati, atau semakin banyak pula sel kanker payudara yang juga mati. Hal ini menunjukkan bahwasanya memang sangat promising, bahwa ekstrak herbal ini sangat promising untuk bisa digunakan sebagai alternatif di masa depan, tentunya setelah melewati berbagai macam pengujian di laboratorium. Ya. Untuk kemudian metode yang digunakan oleh Malakrida yaitu tahun 2019, bahwa dia menggunakan calyx ya. Calyx itu bagian bunga ya, kalau bahasa anunya adalah kelopak, mohon maaf ya. Yaitu kelopak. Jadi di kelopak ini yang digunakan untuk diambil, dikeringkan dan kemudian digunakan untuk membuat minuman herbal ya. Kemudian caranya adalah seperti ini ya, calyxnya diambil, kemudian diekstrak menggunakan metode namanya microwave assisted solvent extraction, yang mana metode ini menggunakan etanol 80% sebagai pelarut pengekstraksi. Kemudian juga setelah melalui metode ekstraksi ini akan diperoleh ekstrak etanol rosella atau disebut sebagai Hibiscus sabdariva ethanolic extract atau disingkat HSEE. Kemudian dari sini ekstrak yang seperti ini difraksinasi atau dipisah-pisahkan menggunakan liquid atau liquid extraction, yang mana ekstrak ini akan dilarutkan dengan secara bertahap menggunakan beberapa pelarut organik ya. Di sini dia menggunakan ada 1 2 3 4 5, ada 5 pelarut organik. Yang pertama adalah heksan, kemudian diklorometan, kemudian etil asetat, butanol, dan juga terakhir pastinya air. Sehingga nanti masing-masing diperoleh ada 5 jenis fraksi, yaitu fraksi A yang berarti dia dilarutkan di pelarut heksan. Kemudian fraksi B dia difraksinasi menggunakan diklorometan. Kemudian fraksi C dia difraksinasi menggunakan etil asetat. Fraksi D difraksinasi menggunakan butanol. Kemudian fraksi terakhir yaitu aqueous fraction atau fraksi air, dia difraksinasi menggunakan air. Sehingga di sini metode yang akan kita gunakan untuk praktikum yaitu pertama kita mengoleksi senyawa kimia fitokimia alami, senyawa kimia alamiah yang terkandung di calyxnya rosella, dan nanti kita juga ambil dari bunga rosella. Dari mana ambilnya? Dari database yang bernama Dr. Duke's Phytochemical and Botanical Databases. Kemudian setelah itu kita akan koleksi senyawa kimianya, struktur senyawa kimianya, yaitu senyawa kimia alami yang kita sebut sebagai fitokimia. Dari mana? Dari database lain, namanya adalah PubChem. Jadi PubChem ini adalah database senyawa kimia yang mungkin terlengkap saat ini, yang bisa kita gunakan untuk mencari struktur kimia atau struktur 2 dimensi maupun 3 dimensi beberapa senyawa kimia, termasuk senyawa fitokimia ya. Jadi nanti setelah kita mendapatkan list senyawa apa saja sih atau fitokimia apa saja sih yang kita peroleh dari Dr. Duke database ini, kemudian kita koleksi struktur 2 dimensi dan 3 dimensinya dari PubChem. Kemudian setelah itu kita akan prediksi bioaktivitas senyawa-senyawa tadi menggunakan PAS ya. PAS itu software
yang bisa kita gunakan, atau web server ya, yang bisa kita gunakan untuk memprediksi bioaktivitas sebuah senyawa kimia ya. Kemudian kita tahu bahwa senyawa kimia itu bisa bekerja, punya efek tertentu karena dia mengikat protein targetnya yang ada di dalam tubuh kita. Maka pastinya kita juga perlu membuktikan kira-kira senyawa kimia tadi memiliki efek tertentu yang kita peroleh dari pas ini, kita prediksi kira-kira dengan cara apa? Dengan cara mengikat protein apa? Maka untuk tahu proteinnya apa, kita prediksi menggunakan namanya adalah SEA atau Similarity Ensemble Approaches. Jadi ini lagi-lagi namanya web server, jadi kita bisa gunakan secara online. Setelah itu nanti di akhir kita akan melakukan, ini tidak mungkin kita lakukan sekarang, insya Allah pekan depan, karena kita ini perlu waktu khusus. Jadi pekan depan kita akan mensimulasikan bagaimana pola ikatan antara senyawa-senyawa kimia alamiah atau fitokimia yang kita peroleh dari ekstrak Rosella ya, ekstrak Rosella, kemudian kita kumpulkan struktur 2 dimensi dan juga canonical smells-nya, kita koleksi, kita sehingga nanti di sini punya struktur semuanya. Kemudian baru kita simulasikan menggunakan Python atau menggunakan Pyrix ya. Jadi kita gunakan untuk tahu bagaimana pola interaksi antara senyawa kimia fitokimia kita yang berasal dari ekstrak Hibiscus subdariva atau Rosella dengan protein targetnya yang kita peroleh dari metode SEA ini, yang mana akhirnya kita peroleh satu target yang mungkin paling signifikan, yang mungkin paling berkaitan dengan kanker payudara, karena kita lagi-lagi peneliti tentang kanker payudara, yaitu estrogen reseptor ya. Inilah yang akan kita buktikan, yang akan kita visualisasikan, yang akan kita analisis di pertemuan kita berikutnya. Jadi praktikum ini akan bersambung, tapi mohon nanti teman-teman untuk bisa mengikuti dengan baik supaya nanti bisa tahu bagaimana cara untuk melakukan saintifikasi jamu, meskipun ini merupakan tahapan saintifikasi jamu yang relatif paling awal, karena pastinya nanti perlu pengujian lebih lanjut. Tapi kalau teman-teman ingat tadi di latar belakang bahwa kita saat ini sudah berdiri di atas pijakan kakinya Subdariva dan juga Nguyen dan kawan-kawan, yang mereka dua kelompok ilmuwan ini dua-duanya sudah membuktikan bahwa ekstrak Rosella itu memiliki efek anti tumor atau anti kanker payudara yang dibuktikan oleh mereka di laboratorium. Dan saat ini kita berusaha untuk menindaklanjuti menggunakan metode bioinformatika untuk tahu kira-kira dari sekian puluh ya, kita tahu bahwa di dalam ekstrak herbal itu ada mungkin puluhan, bahkan mungkin ratusan senyawa kimia alamiah atau fitokimia tadi, yang mungkin di antara mereka ada yang memiliki efek anti kanker payudara tadi. Karena karena pada kanker payudara salah satu protein yang paling umum dibahas adalah estrogen reseptor ya, karena pada wanita itu hormon estrogen paling dominan, sehingga protein reseptornya, jadi protein yang diikat oleh hormon ini juga berperan penting dalam progresi penyakit tersebut. Oleh karena itu dalam praktikum kita kali ini kita gunakan estrogen reseptor sebagai target terakhir. Dan juga karena di metode tahapan ini ya, di SEA itu juga kami berhasil mengidentifikasi adanya estrogen reseptor sebagai salah satu protein target dari fitokimia yang terkandung di dalam ekstrak Rosella. Jadi itu merupakan metode praktikum yang akan kita lakukan selama praktikum kita pada hari ini dan juga pada praktikum kita pekan depan. Ya. Jadi nanti yang teman-teman akan lakukan adalah seperti ini. Kita pertama menentukan menentukan senyawa kimia apa saja sih yang terkandung di dalam kalix Rosella ini. Ya, kita tahu untuk membuat minuman herbal kalix ini yang dikeringkan kemudian dibuat minuman. Ya. Tapi berarti kalau kita ingin menguji kira-kira ada kandungan senyawa kimia apa di minuman herbal itu, maka berarti kita harus mengetahui senyawa kimia apa saja atau senyawa fitokimia apa saja yang terkandung di dalamnya. Untuk tahu itu, teman-teman bisa melakukan secara sendiri. Teman-teman bisa mengirimkan sampel ke sebuah laboratorium, kemudian teman-teman nanti minta tolong diidentifikasikan ada senyawa kimia apa saja di dalam herbal ini. Seperti itu bisa, tapi butuh biaya. Tapi di sisi lain kita pun juga sudah bisa mencari data semacam itu dari database yang sudah tersedia secara gratis, tersedia secara online, namanya adalah Dr. Duke. Ada banyak database semacam ini, tapi yang paling terkenal adalah Dr. Duke dan juga relatif paling lengkap. Ya. Jadi di sini kita akan gunakan Dr. Duke database, dan di Dr. Duke database ini per hari ini itu sudah menyimpan data-data tentang senyawa fitokimia yang berasal dari Hibiscus subdariva atau Rosella dari beberapa komponen. Yang pertama adalah dari bunga, kemudian dari kalixnya, kemudian dari buahnya, kalix itu kelopak ya, dari buahnya, kemudian dari daunnya, dari bijinya, dari tumbuhan pada umumnya, kemudian dari akarnya, kemudian dari tunasnya, dan juga dari akar pada umumnya ya. Jadi ada beberapa komponen yang saat ini sudah dilaporkan ada kandungan senyawa kimia fitokimianya ya dari Hibiscus subdariva.
Tapi untuk praktikum kita kali ini kita fokus pada dua hal, yaitu flower sama calyx. Karena calyx merupakan bagian dari bunga, ya. Jadi nanti kita akan bandingkan karena tadi kelompoknya Magda Riva itu mengambil dari calyxnya saja. Jadi minuman herbal dari calyxnya saja, kemudian mereka ekstraksi, kemudian mereka berikan kepada sel kankernya dan terbukti bisa membunuh sel kanker. Ya. Tapi pada beberapa literatur yang lain itu menggunakan terminologi bunga secara umum. Nah, sehingga di sini nanti kita akan membuktikan kira-kira ada nggak sih bedanya antara kandungan kimia pada calyx atau kelopak juga pada bunganya. Ya. Jadi itu, kemudian dari situ nanti kita akan peroleh. Silakan teman-teman buat folder, ya, foldernya seperti ini teman-teman. Ada folder, kalau saya selalu terbiasa untuk melakukan 3 kali ya, setiap tahapan akan saya kerjakan 3 kali untuk tujuan supaya kita yakin bahwa apa yang kita kerjakan adalah benar, dan itu juga merupakan merupakan SOP standar yang baik untuk kita lakukan di bidang penelitian yang kita sebut sebagai technical replication. Oleh karena itu saya buat 3 folder. 3 folder pertama adalah akan saya lakukan hari ini tanggal 4 Oktober dari calyx, kemudian juga dari bunga. Nanti kita akan ambil 3 kali. Dalam konteks ini teman-teman bayangannya jangan terlalu sulit ya. Intinya kita nanti akan mendownload file ya, Excel ataupun CSV, yang mana di dalamnya itu nanti akan mengandung list atau daftar nama senyawa-senyawa fitokimia yang berasal dari Hibiscus sabdariva atau dari calyxnya Rosella atau kelopaknya Rosella, dan juga dari bunganya Rosella. Kemudian di akhir nanti kita akan punya folder yang banyak sekali, yang mana berisi semua data-data mentah kita, sehingga nanti kita uji kira-kira kalau kita ambil sampel hari ini tanggal 4 Oktober, besok 5 Oktober, lusa tanggal 6 Oktober, apakah ada perbedaan atau tidak. Karena saat ini kita berbicara tentang database online, yang mana bisa jadi mereka akan mengupdate yang kita nggak tahu kapan ya. Kadang-kadang ada yang update-nya random, ada database yang update-nya terjadwal ya. Karena kita nggak tahu kapan update-nya, yang pasti hari ini kita coba, besok kita coba, lusa kita coba, kita download saja, kemudian nanti kita bandingkan kira-kira ada perubahan atau tidak. Semoga tidak ada perubahan, tapi kalaupun seandainya ada perubahan, maka tetap bisa kita tulis di laporan praktikum kita ya. Oleh karena itu mari kita mulai. Jadi teman-teman silakan untuk membuka database Dr. Duke Phytochemical and Botanical Databases seperti yang terlihat di layar jenengan semuanya. Jadi ini merupakan tampilan layar Google kita ketika teman-teman sudah menggunakan kata kunci Dr. Duke Phytochemical Database ya. Tapi kalau teman-teman nanti belum muncul tampilan seperti ini, maka silakan teman-teman nanti menuliskan secara lengkap, yaitu Dr. Duke Phytochemical and Botanical Databases ya. Dr. Duke Phytochemical and Botanical Databases. Teman-teman akan silakan teman-teman melakukan itu. Kemudian kita akan lanjut, kita akan cari, saya akan di sini saya tunjukkan Dr. Duke ya, Phytochemical sudah terlihat di sini. Kemudian kita klik ya. Setelah teman-teman klik, maka kita tinggal mengetikkan karena nama ilmiah daripada Rosella itulah Hibiscus sabdariva, maka cara paling gampang itu bisa kita klikkan di sini ya. Hibiscus sabdariva. Di sini kita akan peroleh, lah ini ada tampilan semacam ini, maka tinggal kita klik karena di sini ada Hibiscus sabdariva. Kalau teman-teman ingin melihat lebih lengkap, bisa di scroll down seperti ini. Kemudian ada banyak pilihan, tapi kita fokus pada Hibiscus sabdariva karena ini merupakan Rosella. Kalau yang Hibiscus rosasinensis ini bunga sepatu ya. Kita tidak fokus di sini, kita ambil sabdariva. Tapi nanti teman-teman kalau misalkan teman-teman mengerjakan tugasnya, itu teman-teman akan saya beri kebebasan untuk mencari jamu apa, untuk mencari herbal apa yang teman-teman ingin lakukan untuk penelitian semacam ini ya. Jadi itu nanti akan teman-teman gunakan untuk tugas akhir semester nanti. Ya, jadi untuk termasuk nanti tahun depan akan kita submit di konferensi internasional kalau teman-teman berkenan. Ya. Sehingga kalau dalam konteks ini kita coba menggunakan Hibiscus sabdariva, kita klik. Kemudian teman-teman nanti akan diarahkan ke halaman khusus atau webpage semacam ini, yang mana ini merupakan terdapat daftar nama senyawa-senyawa kimia apa saja, senyawa-senyawa fitokimia apa saja yang terkandung atau yang berasal dari Rosella ya. Tapi teman-teman harus ingat bahwa jadi ini dari laporan yang sudah diterima oleh adminnya Dr. Duke Databases. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada sekitar 119 senyawa kimia yang memiliki aktivitas. Berarti yang sudah dilaporkan memiliki bioaktivitas tertentu. Tapi kalau secara umum semua, jadi sampai hari ini dilaporkan ada sekitar 214 senyawa kimia yang bisa ditemukan dari herbal Rosella. Pertanyaannya, dari 214 itu mana yang berasal dari bunga? Berapa yang berasal dari
kelopak ya. Sebelum itu mari kita bahas ini dulu ya. Jadi di sini ada all chemicals, berarti ada semua senyawa kimia yang dilaporkan sampai hari ini berasal dari herbal Rosella itu ada 214. Tapi dari jumlah ini itu hanya 119 senyawa kimia yang diketahui memiliki aktivitas tertentu. Misalkan apa? Misalkan ini. 2-heksenal ini ya, E2-heksenal itu memiliki aktivitas sebagai antiseptik, berarti untuk membunuh kuman, dan juga untuk pestisida ya. Atau juga yang ini banyak, ini sineole, dia memiliki banyak sekali bioaktivitas ya, ada 67. Bisa dilihat dia punya efek apa saja. Intinya apa? Dari 214 senyawa kimia yang dilaporkan berasal dari Rosella, itu hanya ada 119 di antara mereka yang memiliki aktivitas tertentu. Dan dari total senyawa 115 ini ada total 623 senyawa kimia. Jadi kalau kita total ya, ini misalkan 2, ini 67, berarti sudah 69. Kemudian kita ke bawah nanti ada yang lain mungkin, ya tinggal di klik-klik nanti, pasti ada banyak senyawa kimia. Dan misalkan ini ada 2, berarti tadi sudah 68, 69, berarti menjadi 71. Seterusnya sampai diperoleh angka, yaitu angka 623. Tapi kita mau fokus mencari senyawa kimia atau senyawa fitokimia yang berasal dari bunga, maka teman-teman tinggal mencari ini, mengklik ini. Di sini bagian bunga, ya. Teman-teman lihat, kalau teman-teman nggak memilih, maka di sini akan muncul biji. Jadi kampestetrol itu diambil dari biji, kaprilik asid dari buahnya. Kaprilik asid juga bisa diperoleh dari biji. Jadi kaprilik asid ini bisa diperoleh atau bisa ditemukan di herbal di bagian buahnya dan juga di bagian bijinya. Jadi banyak hal ya, jadi banyak sumber ya. Misalkan kayak karbohidrat, dia bisa ditemukan di bagian bunga, di bagian daun, di bagian biji. Banyak ditemukan karbohidrat, bisa ditemukan karbohidrat. Tapi karena kita mau fokus untuk yang berasal dari bunga saja, maka kita klik flower, maka nanti teman-teman akan dapatkan list khusus mana senyawa-senyawa kimia ini hanya senyawa-senyawa kimia yang berasal dari bunga Rosella. Kemudian teman-teman bisa download data ini dengan cara apa? Ada pilihan, teman-teman bisa download dalam bentuk CSV atau Excel atau PDF. Kita download dua-duanya atau tiga-tiganya. Karena PDF itu enak buat berkas ya. Kita download dulu. Kemudian kita download Excelnya juga. Kemudian CSV-nya buka ya. Jadi itu yang silakan teman-teman kerjakan. Kemudian teman-teman kerjakan dari bagian yang kedua, yaitu yang kedua adalah ini, kita ambil dari Calyx. Maka Calyx kita ambil PDF ya. Kemudian kita Excel, kemudian CSV ya. Jadi kita peroleh, kemudian kita rename nama filenya, karena tadi masih yang pertama masih kita belum beri nama. Jadi yang terakhir pastinya dia adalah berasal dari Calyx ya. Kemudian di sini juga Calyx, karena yang pertama semuanya pasti dari Calyx. Oh, sama nanti jangan lupa ditulis tanggal ya. Jadi saya mau nanti kita kasih tanggal hari ini kita harus tulis. Yang pertama adalah flower. Dan flower. Kita sudah punya dua data. Sekarang kita bandingkan. Kira-kira apakah ada perbedaan antara di bunga sama di tidak? Kita pilih yang Excel saja. Ya. Di sini untuk membandingkan. Ya, ini merupakan yang dari Calyx ya. Ada keterangannya. Jadi teman-teman tinggal ya. Ini Calyx. Jadi kita copy ke bawah. Kita masukkan ke ada sebuah software namanya adalah Venn ya. Venn itu data Venn diagram. Ini kita gunakan untuk membandingkan dua hal. Yang misalkan ini ada Venn ini. Maka di sini adalah kita pilih Calyx, kita ketik Calyx, kita paste di sini. Jadi ini senyawa kimia yang dekat, untuk memudahkan kita klik kanan, kemudian ini ya. Kemudian kita buka yang kedua, yaitu yang berasal dari dari bunga ya. Ini juga dari bunga, jadi kita ambil ya. Kemudian kita buka, kita lakukan hal yang sama. Untuk sebelum itu kita tulis dulu flower. Nah, ternyata hanya ada satu perbedaan. Ya, apa itu? Yaitu hanya ada perbedaan, yaitu cyanidin 3 sambu bioside. Kalau teman-teman ingin tampilkan dalam bentuk warna, teman-teman bisa ubah seperti ini ya. Colors ya.
Jadi ini bisa teman-teman copy image, kemudian teman-teman bisa tampilkan di hasil penelitian. Yang pertama teman-teman, misalkan di sini kita ketik di bagian ini. Ya. Jadi bisa teman-teman seperti ini. Maka teman-teman sudah muncul. Sebelum itu kita copy dulu perbedaannya tadi. Maka yang sangat berbeda adalah hanya satu senyawa kimia antara antara Calyx dengan dengan flower ya, flowernya Rosella ya. Jadi silakan teman-teman lakukan hal ini sambil nanti menunggu kita akan bertemu dan kita lanjutkan praktikum kita untuk tahapan berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.